Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah aplikasi klinik diagnosis molekuler yang akan membahas terkait prinsip dari ELISA. Dari kelompok 1 ini ada anggotanya, ada Faiza Rihadatul Aisy, kemudian ada saya Alicia Rosana, ada Malikina, ada Sabila Alfaza, ada Rea Fikhan, dan juga ada Kanza. Mungkin akan dimulai terlebih dahulu dari bagian abstraknya. Jadi untuk penelitian terkait penggunaan ELISA untuk mendeteksi antibodi SARS-CoV-2 di saliva ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan kelayakan penggunaan saliva sebagai sampel alternatif dalam mendeteksi antibodi SARS-CoV-2 menggunakan metode indirect ELISA. Prinsip kerja metode ini melibatkan pelapisan protein spike SARS-CoV-2 pada plat ELISA yang kemudian diinkubasi dengan sampel saliva pasien yang telah disentrifugasi. Jika terdapat antibodi IgG terhadap SARS-CoV-2 dalam sampel, antibodi ini akan berikatan dengan antigen, kemudian dideteksi dengan menggunakan antibodi sekunder anti-human IgG yang dikonjugasikan dengan enzim horseradish peroksidase atau HRP. Hasil deteksi ditentukan berdasarkan sinyal optik pada panjang gelombang tertentu, kemudian secara konvensional, ELISA sebenarnya menggunakan serum darah, namun metode ini bersifat invasif dan membutuhkan tenaga terlatih sehingga kurang ideal untuk screening massal. Sebagai alternatif, saliva dipilih karena pengambilannya non-invasif, lebih aman bagi tenaga kesehatan, dapat dilakukan secara mandiri, dan cocok untuk pemantauan antibodi dalam skala besar. Studi ini menyesuaikan protokol ELISA komersial untuk digunakan pada saliva, melakukan uji pada sampel pair, saliva dan serum, serta mengevaluasi sensitivitas dan spesifitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deteksi antibodi SARS-CoV-2 melalui saliva memberikan akurasi yang menjanjikan. Adaptasi ini berpotensi digunakan dalam screening luas, pemantauan kekebalan, pasca vaksinasi atau infeksi, serta menyediakan pendekatan yang cepat, aman, dan nyaman dalam pengujian antibodi. Untuk selanjutnya yaitu metode. Bagian metode ini jadi kita menggunakan ELISA atau enzim link immunoassay. Jadi ini adalah metode analisis imunologi yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur keberadaan suatu antigen seperti protein, hormon, ataupun mikroorganisme. Atau bisa juga menggunakan antibodi dalam sampel, biasanya dari darah, serum, atau cairan biologis. Nah, prinsip dasar dari ELISA sendiri memanfaatkan interaksi spesifik antara antibodi dan antigen, lalu menggunakan enzim yang terikat pada antibodi untuk menghasilkan reaksi warna. Intensitas warna yang dihasilkan itu bisa diukur dengan spektrofotometer dan berkolerasi dengan jumlah target, misalnya antigen atau antibodi dalam sampel. Sedangkan dalam jurnal ini metode yang diterapkan itu metode indirect ELISA. Nah, kita masuk ke prinsip kerjanya. Jadi sesuai yang disebutkan sebelumnya bahwa metode yang digunakan ini adalah indirect ELISA. Indirect ELISA ini tuh menggunakan antibodi sebagai targetnya. Makanya dalam pengujian ini tuh yang dijadikan targetnya adalah antibodi IgG SARS-CoV pada sampel biologis pasien. Untuk prinsip dari ELISA indirect ini tuh, jadi nanti antigennya itu akan ditempel terlebih dahulu di ELISA plate-nya, yang kemudian baru dialiri oleh si sampelnya. Nantinya kalau misalnya di dalam sampel ada antibodi yang cocok sama antigennya, akan saling berikatan. Nah, untuk mengetahui adanya ikatan antara antibodi antigen ini tuh akan diberikan label menggunakan antibodi sekunder yang telah dikonjugasikan oleh enzim HRP atau enzim horseradish peroksidase. Kemudian setelah itu nantinya substrat akan dialirkan dan nanti bereaksi sama enzimnya. Nah, nanti akan menghasilkan sinyal-sinyalnya itu perubahan warna yang dapat dilihat dalam panjang gelombang tertentu. Untuk mekanisme cara kerja ELISA deteksi antibodi IgG SARS-CoV-2 dalam saliva sendiri, pertama-tama serum antigen atau protein spike SARS-CoV ditempel pada ELISA plate. Kemudian sampel biologi saliva pasien disentrifugasi untuk membuang mukus dan debris. Lalu selanjutnya sampel tersebut
diambil supernatannya dan kemudian disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai sampel siap digunakan. Kemudian setelah itu sebelum menambahkan sampel, plate ELISA dilapisi terlebih dahulu menggunakan larutan TBST plus 5% BSA selama 30 menit untuk mengurangi sinyal non-spesifik atau untuk mencegah ikatan-ikatan non-spesifik. Kemudian sampel tersebut diteteskan pada ELISA plate dan apabila terdapat antibodi IgG terhadap SARS-CoV-2, antibodi akan berikatan secara spesifik dengan spike protein yang terlapis pada plate. Kemudian eh, antibodi ditambahkan antibodi sekunder dan juga diinkubasi. Setelah itu dilakukan pencucian. Setelah pencucian, antibodi sekunder terkonjugasi HRP ditambahkan untuk mengenali dan berikatan dengan antibodi IgG manusia yang sudah menempel pada antigen. Plate kemudian diinkubasi kembali, lalu dicuci kembali. Terakhir, substrat TMB ditambahkan dan menghasilkan perubahan warna akibat aktivitas HRP. Kemudian dari perubahan warna ini, intensitas warnanya diukur pada gelombang 450 nm sebagai indikator konsentrasi antibodi IgG dalam sampel saliva. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari ELISA berbasis saliva ini. Jadi tujuan utama dari pengembangan metode ini adalah untuk menyediakan metode deteksi antibodi SARS-CoV-2 yang mudah, non-invasif, dan juga aman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian abstrak. Kemudian metode ini dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan pengujian berbasis serum yang memerlukan tenaga medis terlatih dan membawa resiko paparan infeksi bagi petugas kesehatan. Selain itu, prosedur pengambilan darah sulit diterapkan untuk screening dalam skala besar, sehingga membatasi cakupan pengujian populasi. Kemudian, saliva dipandang sebagai alternatif yang lebih praktis dan aman, bahkan memungkinkan pengambilan sampel secara mandiri. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tes antibodi komersial berbasis serum yang sudah ada dapat diadaptasikan secara efektif untuk mendeteksi antibodi SARS-CoV-2 dalam sampel saliva. Kemudian, dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa ELISA dapat diadaptasi untuk mendeteksi antibodi SARS-CoV-2 dari saliva dengan akurasi yang menjanjikan melalui berbagai proses. Yang pertama, adanya penyesuaian protokol dari kit ELISA komersial, lalu yang kedua, pengujian paired sample, baik dari saliva dan serum, dari pasien positif SARS-CoV-2, dan juga melalui evaluasi sensitivitas dan spesifisitas terhadap target antibodi dalam saliva. Nah, kemudian metode ELISA ini untuk pengaplikasiannya dapat diadaptasi untuk sampel saliva menjadi solusi untuk deteksi antibodi SARS-CoV-2 secara luas, screening populasi dalam skala besar, monitoring kekebalan komunitas pasca vaksinasi atau infeksi alami, serta untuk menyediakan pendekatan yang lebih aman, cepat, dan nyaman untuk pengujian antibodi. Selanjutnya untuk bagian produk, jadi berdasarkan jurnal yang kita acu yaitu ELISA Detection of SARS-CoV-2 Antibodies in Saliva tidak menjelaskan terkait contoh produknya, tetapi di sini kita memberikan contoh produk yang beredar di pasaran dengan prinsip metode yang digunakan sama seperti yang terdapat pada jurnal ini. Untuk yang pertama di sini ada Salimetric SARS-CoV-2 and Protein Salivary IgG, di mana pada prinsipnya ini itu untuk mendeteksi antibodi IgG terhadap nukleotid and protein SARS-CoV-2 di dalam saliva manusia dengan prinsip sama indirect ELISA dengan kelebihannya yaitu invasif, non-invasif, dan menggunakan saliva. Untuk produk yang kedua di sini ada Ray Biotech COVID-19 Human IgG ELISA Kit S1RB. Jadi ini itu untuk mendeteksi antibodi IgG terhadap S1 subunit RBD atau reseptor binding domain dari spike protein SARS-CoV-2 di dalam serum ataupun plasma manusia. Dan pada prinsipnya juga sama menggunakan indirect ELISA. Serta kelebihannya ini lebih spesifik terhadap antibodi netralisasi karena RBD adalah target utama sistem imun. Serta cocok untuk yang respon vaksinasi uji imunitas pasca
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.